Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Selamat datang lagi di Evans Motor. Dan mobil di sebelah saya ini adalah pemandangan yang biasa kita lihat kalau di Evans Motor. Mercedes AMG G63 ini sudah bagaikan starter pack-nya Crazy Rich Indonesia ya. Banyak sekali orang memiliki AMG G63 ini. Memang ini adalah mobil yang spesial, SUV yang masih kuat tradisinya, tapi dilengkapi dengan teknologi dan mesin modern yang sangat bertenaga dengan suara yang begitu merdu. Bisa dibilang ini adalah salah satu SUV yang paling ekstrim. Tapi tidak mendekati keekstriman mobil yang akan saya review. Anda silakan lihat dulu Mercedes AMG G63 seperti ini. Dan yang akan saya review adalah ini. Saya nggak berhenti geleng-geleng kepala lihat mobil ini. Bener-bener epic bentuknya. Ini seperti Lego atau seperti mobil dari masa depan. Atau saya nggak bisa mendeskripsikan bagaimana uniknya tampilan mobil ini. Yang jelas dia jauh lebih ekstrim, dia jauh lebih maco, jauh lebih gagah. Dan yang jelas jauh lebih menarik perhatian karena ini adalah Mercedes AMG G63 Mansory Chronos Evo S. Jadi ini adalah Mercedes AMG G63 yang sudah dilewatkan tangan dingin dari Mansory. Mansory adalah perusahaan dari Jerman yang spesialis men-spec up mobil-mobil ultra mewah menjadi seperti ini. Dan ini bukan hanya tampilannya yang ekstrim, tapi juga apa yang ada di balik kap mesin. Tapi itu nanti deh yang di balik kap mesin. Sekarang kita lihat dulu. Ini banyak sekali memakai serat karbon dengan motif yang unik. Jadi ini sangat kuat, sangat ringan, dan sangat keren tampilannya. Di sini ada logo Mansory, logo Mercedes-Benz. Tidak ada lagi, ada Mansory di sini. More than tradition, more than racing. Jadi bukan sekedar membuat mobil itu lebih kencang, tapi bagaimana mobil itu lebih spesial, lebih istimewa. Dan ini luar biasa, Mansory yang Chronos Evo S ini bisa masuk ke Indonesia karena ini harganya mahal sekali. Ini mungkin bisa 2 kali lipatnya AMG G63 biasa karena memang ini mobil bukan untuk Crazy Rich biasa. Ini untuk super Crazy Rich. Lihat ini lampunya walaupun masih sama tapi lainnya grill sudah berbeda, bumper lebih menonjol dan banyak detail-detail yang memukau serta ini lihat fender ini sudah berbeda dibandingkan yang ada di AMG G63 biasa itu lebih round, ini lebih tajam, lebih patah-patah semuanya. Jadi ini permainan body kitnya, kemudian juga spakbor wheel arches-nya ini juga lebar karena bannya ini juga sangat lebar, 295/30 dengan velg berukuran 24 inci. Kemudian di dalam juga sudah ada big brake kit yang sangat besar dan ini juga big brake kitnya dari Mansory. Di sini ini tidak ada fungsinya ya, dia tidak bolong gitu ya. Cuman menambah aksen gagah aja. Sini Mansory, kemudian ini juga sudah berbeda bentuknya. Dan bodi itu dilebarkan dengan panel body kit sehingga Anda bisa lihat nih engselnya di bagian dalam, tapi bodinya menonjol keluar termasuk pintunya. Tapi ini menimbulkan mobil menjadi terkesan lebih gagah. Mekanisme bukaan pintunya sendiri sama. Maaf, ini kuncinya di saya. Mekanismenya sama. Tutupnya juga khas G-Class. Khas sekali bunyinya.
Tapi dia di pegangan pintunya ini sudah dilengkapi dengan panel serat karbon juga. Di sini ada lampu sorot, ke depan LED, covernya juga carbon fiber, kemudian list body ini juga sudah carbon fiber, ada spoiler. Bayangin ada spoiler di sebuah G-Class. Karena memang mobil ini larinya tidak main-main, makanya dibutuhkan spoiler untuk menambah downforce dan meluruskan aliran udara. Kemudian sampai ke bumper belakang ini juga dipenuhi dengan sentuhan-sentuhan detail yang biasanya hanya ada di sebuah supercar atau hypercar. Tutup ban juga ini dengan carbon fiber, dengan embossment seri di sini. Sama, kalau mekanisme pembukaannya sama, dia tetap menggunakan engsel. Jadi di belakang ini juga sama, tapi wow, dalamnya mewah sekali. Tapi nanti kita akan ke bagian dalamnya. Aduh, nutupnya itu satisfying sekali. Di sini Anda bisa lihat tidak ada knalpot karena memang knalpot keluarnya di kanan dan di kiri. Ini ada knalpot juga dari tipnya ini dari Mansory juga, tapi memang dia tidak menyambung ya ke knalpotnya. Dia hanya benar-benar hiasan di luar karena knalpotnya berbentuk bulat dan ini terlihat gitu ya di luarnya. Tapi kalau Anda dari atas seperti ini akan terlihat sangat keren. Nah, mobil ini tuh bagaikan mobil apokalips. Mobil yang mungkin bisa menyelamatkan kita pada saat bumi kacau. Mungkin ada zombie dan mobil ini bisa menembus semuanya. Terkesan seperti itu dengan adanya lampu sorot, bodi yang kekar, serta ini lihat ada lampu sorot di sini. Ini untuk menyoroti bagian footstep-nya. Jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan footstep otomatis yang ketika Anda tutup pintunya rapat, dia akan melipat masuk. Ketika Anda buka atau Anda menutup tidak rapat seperti ini, dia akan tetap terbuka dan ini masih diplastikin. Dan Ivans Motor bilang, Mas Citra mau ngeletekin nggak? Tentu saja mau. Biasanya ngeletekin mobil dari APM, ini ngeletekin satu produk dari Mansory. Ayo kita kletek. Nice. Lagi, ada listrik statisnya. Kesannya mobilnya nggak mau saya kletekin karena bukan saya yang punya. Oke. Aduh, ada yang kelewatan dikit. Ini menempel sekali ya, seakan dia enggan gitu meninggalkan mobil ini plastiknya nih. Tuh kan ketinggalan lagi. Balik lagi ke bodinya. Lihat ini di sini berapa? Ini kira-kira ada sekitar 2 cm ya di sebelah kiri dan kanan. Bodinya itu bertambah tebal. Ini kita bisa lihat dari tangki bensinnya. Yang ini juga sudah lebih tebal, lihat panelnya. Jadi memang dipertebal untuk memberikan kesan yang lebih maco. Dari pertama kali saya datang ke Ivans Motor, saya udah langsung, wow, ini keren sekali G-Class-nya. Mungkin buat beberapa orang berlebihan ya, tapi G-Class dari awal juga sudah berlebihan. Dengan mesin AMG V8 biturbonya, memang mobil ini pantas-pantas saja ketika dimodifikasi secara berlebihan. Karena ini langsung berubah sosoknya jadi seperti mobil perang. Bisa juga dianggap seperti mobil mainan, tapi yang jelas menimbulkan tampilan yang jauh lebih gahar dan lebih unik. Dan saya sangat suka dengan velgnya. Velg 24 incinya ini, dia palang 7. Dan karena, walaupun palang 7, tapi karena dia 24 inci, jadi masih terlihat jarang-jarang. Serta dia ada covernya, sebagian ini cover, ini dari carbon fiber juga. Carbon fiber dengan desain yang unik. Terasa mahal gitu melihat velgnya dan terasa pas sekali dengan
bentuk mobil ini utamanya hanya karena covernya ini sudah langsung terlihat berbeda karakter dari velgnya. Nggak ada kata lain untuk mobil ini selain memukau. Ini yakin akan menarik perhatian orang. Dan ini mungkin beda ya rasanya ketika Anda beli G63 sendiri kemudian Anda modifikasi seperti ini. Ini dari Mansory. Tuner dan modifikator dari merek-merek ternama yang sudah ada sejak tahun 1989, bahkan Rolls-Royce pun dikerjakan oleh mereka. Jadi ini benar-benar memang hasil karya dari Mansory. Tapi seperti saya bilang, mobil ini bukan hanya tampilannya yang ekstrim, mesinnya juga nggak kalah ekstrim. Oke, kita buka. Lihat dong carbon fibernya di dalam, indah sekali. Mesinnya masih sama dengan AMG G63 4000 cc V8 dengan 2 buah turbo. Tapi Mansory mengubah hampir semuanya yang bisa diubah dari mobil ini, bahkan termasuk fuel pumpnya, turbonya, engine manajemennya. Tapi semua dilakukan dengan cara-cara yang sudah terukur. Jadi reliability-nya juga masih terjaga serta masih enak buat dipakai harian. Tapi tenaganya, kalau Mercy AMG G63 biasa itu tidak sampai 600 HP ya, sekitar 580-an HP. Ini mesin sekarang menyalurkan tenaga hingga 900 HP. Torsinya 1250 Nm. Gila. Dan itu disalurkan ke 4 roda, membuat mobil ini, mobil yang berat ini, walaupun sudah dengan carbon fiber tetap saja dia berat. Karena panel-panel bodi aslinya juga masih ada ini mobil. Dia bisa melaju 0 sampai 100 km per jam dalam 3,3 detik. Dan itu artinya regionnya hypercar atau bahkan supercar yang sangat serius. Dan top speednya dibatasi 250 km per jam. Kalau tidak dibatasi, saya yakin mobil ini bisa menyentuh dekat ke 300 km per jam. Wow. Wah, bunyinya keras sekali, brak gitu ya. Dan ini carbon fiber tuh bukan hanya yang terlihat ya, tapi yang tidak terlihat ini juga carbon fiber tapi dicat sewarna body. Dan ini catnya, apalagi cat yang cocok untuk mobil ini selain hitam doff. Mobil ini harus hitam doff. Dan ini luar biasa maconya. Dan apalagi melihat mesinnya, ini adalah benar-benar G-Class yang paling perkasa, bukan hanya dari tampilan tapi juga dari penggeraknya. Sekarang kita lihat bagian belakangnya dulu. Nah, seperti Anda bisa lihat, ini sudah soft material semua. Dan ini dilapis lagi dengan kulit yang benar-benar high quality sehingga menimbulkan kesan yang mewah. Dan ini empuk, serta di dalamnya sini semuanya sudah di cover oleh bahan-bahan kulit dengan motif diamond yang terbaik dari Mansory. Ada karpetnya lagi, di bawah karpetnya juga masih ada pelapisnya lagi di sini. Nah, ini bagian bawah sudah tidak bisa dibuka, dan yang bisa dibuka adalah pelapis plastiknya. Tadi Ivan Motor juga bilang, Mas, itu pelapis plastiknya yang di bagian belakang juga boleh dibuka. Oh, ini bawahnya chrome ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun saya nggak punya mobil ini, tidak memiliki mobil ini, tapi minimal merasakan bagaimana gembiranya ngeletekin plastik ini dan merefill chrome-nya yang pasti high quality juga. Benar-benar high quality banget chrome-nya, luar biasa. Tidak ada yang berubah dalam segi volume, tapi memang baru buka bagasinya saja sudah terlihat kemewahannya yang jauh berbeda dibandingkan G63 biasa. Tetap aja tutup pintunya. Oke, kita akan ke belakang. Nah, di dalam sini juga ada lagi ternyata
Tapi enggak ah, soalnya saya mungkin nginjek itu takutnya ngebekas. Oke, ini pegangan kemana ya? Nah ini mobil tinggi tapi bener-bener footstepnya itu nggak sampai ke belakang karena di kaki saya di sini ada knalpot gitu ya. Jadi bener-bener harus usaha. Lihat dong. Di dalamnya warnanya kombinasi. Di belakang itu yang kanan putih, yang kiri hitam. Di depan yang kanan hitam, yang kiri putih. Walaupun semua bahannya sama, ini tetap kaku ya. Jadi tetap rasanya rasa G-Class gitu ya. Ya lebih empuk sedikit lah karena yang diamondnya ini kan empuk kan rasanya ya. Tapi tetap kaku, posisi duduknya juga tetap kaku. Tapi Anda merasakan kemewahan yang berlipat ganda dari mulai panel di pintunya ini juga sudah diganti dengan Mansory, joknya, bahkan joknya juga ada Mansory di sini, seat beltnya juga dikasih branding Mansory. Ini juga di bagian atasnya juga sudah ditanam LED ala Rolls-Royce yang akan menimbulkan cahaya seperti bintang di langit. Cuman sayang ini kenapa lampunya masih kuning. Tapi yang lainnya sih Anda langsung tahu bahwa Anda berada di sebuah G-Class yang spesial. Ini langsung terasa kualitasnya yang sangat berbeda. Tapi ya sama seperti G-Class lainnya tidak banyak yang Anda bisa mainkan di belakang ya. Di sini ada entertainment system gitu ya. Tapi dia tidak bisa internet lah ya. Tapi Anda bisa memantau kondisi mobil dari belakang. AC single zone di belakang. Nah, sekarang saya akan ke depan dan sebelum saya mereview bagian depan, kita dengerin dulu suara mesinnya. Nah, kalau masuk ke depan ini lebih gampang ya karena bisa diinjak footstepnya. Oke. Sekarang saya akan nyalakan mesinnya dulu. Bad boy banget suaranya. Ada getaran V8-nya ya. Dia ada soft limiter di 4000. Tapi dari 3000 itu sudah langsung keluar suara deruman monsternya tuh. Dan itu tadi masih knalpot yang silent aja kayak gini. Itu yang silent. Kalau kita pakai yang mode Sport Plus, dia langsung masuk knalpotnya ke mode yang bersuara. Kita dengerin lagi. Dari 1000 udah bengis suaranya. Itu kayak kita gas terus habis itu ada kembang api prap. Wow, ini adalah suara knalpot yang paling heboh yang pernah saya denger gitu loh. Gile. Dan ini kacanya sudah double. Jadi ketika Anda berjalan pasti dia peredaman suaranya akan sangat baik. Tapi saya yakin pop and bang-nya itu pasti masih kedengeran. Karena keras sekali pop and bang-nya itu. Bener-bener bengis dan bad boy. Itu karakter suara dari knalpot mobil ini. Nah sekarang saya akan perlihatkan di bagian depannya. Pengaturan kursi masih sama seperti di AMG G63 biasa. Nah, dashboard ini panelnya ditambahi wooden panel yang juga kualitas tinggi ya. Tapi ini kelihatan panel aslinya masih ada di baliknya, jadi ini ditambah. Kemudian setirnya ini juga menggunakan setir dari Mansory. Jadi ini adalah Mercedes-Benz yang tidak ada lagi logo Mercedes-Benz-nya karena
Bahkan di setirnya pun logo Mercedes-Benz-nya diganti dengan Mansory. Lainnya kalau secara fitur dia sama. Jadi saya tidak akan menjelaskan lagi fitur-fiturnya. Ada differential lock, ada dual display digital dengan high resolution gitu ya. Itu sama semua seperti AMG G63 dan saya yakin Anda pasti sudah familiar. Nah, ini lampunya ini bisa di set warna-warni, Anda juga bisa pilih warna tertentu. Kemudian Anda juga dapat remote ini. Nah, ini remote untuk mengatur warna lampu. Kalau kita mau putih, ya putih seperti ini, biru kita bisa ganti biru, merah atau kombinasi warna-warni. Nah, ini di sini. Nah, ini letakkan di depan aja. Nanti Anda tinggal minta supir Anda aja untuk mengganti ini semua. Kemudian, nah di sini di panel tengahnya ini juga ada motif serat karbon seperti yang ada di bodi. Tapi bedanya kalau yang di bodi itu doff, kalau yang di sini sudah dipernis sehingga finishingnya glossy. Jam sama seperti G63, ini dari IWC jamnya, serta di sini armrest juga sudah empuk. Kelengkapan standar seperti saya bilang sama seperti G-Class, ada adaptive cruise control, ada fitur radarnya semua gitu ya. Tapi Anda nggak akan terlalu peduli dengan itu semua karena yang Anda beli dari sebuah G63 Mansory adalah kemewahannya dan keekstrimannya. Dan di dalam mobil, baik melihat dari luar mobil maupun berada di dalam mobil, Anda akan langsung tahu bahwa ini adalah mobil yang spesial, jauh lebih spesial dibandingkan G63 biasa. Jujur saja, ini adalah G-Class paling ekstrim yang pernah saya temui. Dan ini benar-benar kombinasi dari semuanya. Dari tampilannya yang absurd, benar-benar absurd. Tapi I love it. Dan kemudian juga dari mesinnya yang luar biasa tenaganya. Dan juga suara knalpotnya yang mendukung semua performa serta semua tampilan ini. Tapi di dalamnya Anda mendapatkan kemewahan yang tanpa kompromi. Well, jika Anda ingin the ultimate G-Class, mungkin ini adalah salah satu yang bisa Anda pilih. Dan ini juga eksklusif sekali karena hanya terbatas di dunia, juga hanya terbatas jumlahnya, apalagi di Indonesia. Dan ini bukan modifikasi-modifikasian sendiri, ini asli dari Mansory di Jerman yang membuat ketika mobil ini dipertahankan di kondisi aslinya, saya yakin di suatu saat mobil ini akan memiliki value yang luar biasa yang pastinya lebih kuat dibandingkan G-Class biasa. Yes, investasinya memang besar, tapi ini sepadan dengan keekstriman yang Anda dapat. Ya, jadi begitulah video kali ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah. Dan untuk keterangan lebih lanjut mengenai Mercedes AMG G63 Gronos Evo S ini, Anda bisa DM ke Evans Motor di sini. Atau kalau Anda kebetulan lewat dekat daerah Pondok Indah, Evans Motor di Jalan Sultan Iskandar Muda di Pondok Indah, coba mampir untuk lihat langsung mobil ini sebelum mobil ini pindah ke tangan pemiliknya. Karena dengar-dengar pada saat saya membuat video ini sudah ada sejumlah orang yang serius menawar mobil ini. Jadi ya siapa tahu Anda masih beruntung dan masih bisa melihat mobil ini. Follow Instagram saya @fitra.eri. Follow Instagramnya Evans Motor di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.